Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kunci kuno, kunci yang tidak terbuat dari emas ataupun batu permata, melainkan dari huruf-huruf suci yang jika dibuka dengan hati yang jernih, mampu menghubungkan jiwa langsung kepada Sang Pencipta. Kunci itu tidak lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun pertanyaannya, apakah kita sungguh memahami maknanya? Ataukah selama ini kita hanya melafalkannya sebagai rutinitas tanpa pernah menyelami kedalaman samudera rahasia yang terkandung di dalamnya? Banyak yang mengira kalimat ini hanyalah pembuka doa, semacam adab spiritual sebelum memulai sesuatu. Tapi para arif, para penempuh jalan batin, berbisik dengan penuh rahasia. Kalimat ini adalah peta kosmos, mantera agung yang memuat rahasia penciptaan dan pintu menuju kesadaran tertinggi. Renungkanlah sejenak. Mengapa Allah menjadikan kalimat ini pembuka hampir setiap surah dalam Al-Quran? Mengapa setiap kitab suci, setiap wahyu, bahkan setiap gerak semesta seakan dimeteraikan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ia bukan sekadar susunan huruf. Ia adalah gema dari awal penciptaan, getaran yang menata jagat raya sekaligus rahasia bagaimana manusia dapat kembali pulang menuju sang sumber. Dalam perjalanan video ini, kita akan menyingkap tabir demi tabir, menelusuri jejak sejarah dan konteks filosofis dari kalimat agung ini sebagaimana tercermin dalam kitab-kitab dan tafsir para sufi, mengurai makna terdalam dari setiap kata, bahkan setiap hurufnya. Menyingkap misteri yang jarang dibicarakan, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya bacaan, melainkan energi transformasi kesadaran. Dan akhirnya, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar ia tidak hanya bersemayam di bibir, tetapi juga menghidupi hati dan jiwa kita. Siapkah Anda membuka kunci kuno ini? Mari kita melangkah bersama, menyingkap makna sejati dari kalimat pembuka keabadian, Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah mencatat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukanlah sekadar ungkapan doa, melainkan sebuah penanda suci yang telah menghiasi wahyu-wahyu terdahulu sebelum Al-Quran diturunkan. Dalam tradisi para nabi, kalimat ini atau bentuk serupa darinya selalu menjadi pembuka perjanjian antara langit dan bumi. Dalam Al-Quran, kalimat ini muncul di awal hampir setiap surah, seolah Allah ingin menegaskan bahwa seluruh gerak kehidupan, setiap kisah, setiap hukum, dan setiap rahmat, semuanya bermula dengan namanya. Bahkan dalam surat An-Naml ayat 30, kalimat ini diabadikan sebagai bagian dari surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ini bukan kebetulan. Para ahli tafsir meyakini keberadaan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat itu menunjukkan bahwa kekuasaan sejati seorang raja atau pemimpin bukanlah pada pedang atau pasukan, melainkan pada keterhubungannya dengan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jika kita menengok ke belakang, pada peradaban-peradaban kuno, kita akan menemukan gema serupa. Hampir setiap ritual sakral selalu dimulai dengan penyebutan nama Tuhan. Di Mesir kuno, doa-doa untuk Osiris atau Ra selalu diawali dengan formula yang menyeru sifat-sifat ilahi. Di India kuno, para resi Veda melafalkan Om sebagai getaran awal, simbol kehadiran Tuhan yang menggetarkan semesta. Dalam tradisi Yahudi, frasa B'Shem Elohim memiliki makna dengan nama Allah. Semua ini seolah menjadi potongan-potongan mosaik yang bermuara pada satu rahasia, bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan namanya, karena tanpa itu, kehidupan kehilangan pusatnya. Filosofisnya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah deklarasi kosmik. Kata Bi dalam Bismillah, menurut sebagian sufi, mengandung makna dengan, melalui, atau atas dasar. Artinya setiap gerak manusia, sekecil apapun, harus berlandaskan kepada Allah. Tanpa itu, perbuatan hanyalah bayangan tanpa ruh. Al-Ghazali pernah menafsirkan bahwa menyebut nama Allah sebelum bertindak adalah cara untuk menanamkan kesadaran bahwa kita hanyalah perantara. Kita tidak bergerak dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan izin dan daya darinya.
Namun, mengapa pengetahuan ini sering terlupakan? Karena manusia cenderung terjebak pada bentuk luar. Kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai rutinitas, tanpa pernah menembus ke dalam maknanya. Ia menjadi sekadar formalitas, bukan kesadaran. Padahal para arif mengatakan bahwa kalimat ini adalah samudra tak bertepi, yang jika diselami dapat membuka pintu menuju rahasia penciptaan. Sejarah panjang dan filosofi mendalam dari kalimat ini mengajarkan satu hal. Bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar bacaan, melainkan kunci untuk menyatukan manusia dengan Sang Pencipta. Kunci yang jika dipahami akan mengubah cara kita melihat dunia, bahwa segala sesuatu dari yang terkecil hingga yang paling agung hanya mungkin terjadi dengan nama Allah. Mari kita mulai menyelami samudra kalimat agung ini. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 4 bagian utama. Ism, Allah, serta Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap bagian bukan sekadar kata, melainkan pintu yang mengantar kita kepada lapisan-lapisan kesadaran yang berbeda. Pertama, huruf Ba pada kata Bismillah. Para sufi sering mengatakan bahwa huruf Ba adalah simbol gerbang. Bentuknya yang melengkung seolah menggambarkan rahim kosmik, tempat segala sesuatu bermula. Di bawah Ba ada titik. Para arif menafsirkan titik itu sebagai hakikat tersembunyi, Nur Muhammadi, cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu. Dari titik itu, seluruh semesta memancar. Dengan kata lain, sebelum segala ciptaan ada titik rahasia yang menjadi awal dari segala awal. Kedua, kata ism atau nama. Kata ini mengandung makna yang sangat dalam. Nama bukan hanya label, melainkan jembatan antara yang gaib dan yang tampak. Ketika kita menyebut nama Allah, kita tidak sekadar mengucapkan suara, tetapi sedang menghadirkan kehadirannya dalam kesadaran kita. Nama adalah pintu menuju yang dinamai. Maka ketika seorang hamba berkata, dengan nama Allah, ia sebenarnya sedang mengundang Allah hadir dalam setiap langkahnya. Ketiga, lafaz agung, Allah. Ini adalah nama yang mengandung seluruh nama. Nama yang disebut Ismul Jami'. Nama yang menghimpun segala sifat, segala keindahan, dan segala kesempurnaan. Para ulama mengatakan, setiap huruf dalam lafaz Allah mengandung rahasia. Huruf alif menunjukkan keesaan, huruf lam pertama menggambarkan keteguhan, huruf lam kedua menggambarkan kebesaran, dan huruf H pada akhirnya melambangkan rahasia kehidupan, napas yang memberi ruh pada segala makhluk. Saat kita mengucapkannya, lidah, bibir, bahkan napas kita ikut tunduk dalam getaran kehadirannya. Keempat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua sifat ini bukan sekadar Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam arti sempit. Ar-Rahman adalah kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk, tanpa terkecuali, matahari yang menyinari baik orang beriman maupun yang ingkar, hujan yang turun bagi tanah subur maupun tanah tandus. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus yang tercurah bagi hamba-hamba yang dekat kepadanya, kasih yang tidak sekadar memberi kehidupan, tetapi memberi makna hidup. Jika kita gabungkan, maka Bismillahirrahmanirrahim dapat dimaknai sebagai dengan nama yang menghimpun seluruh rahasia, dengan kehadiran Sang Pengasih yang meliputi segalanya, dan Sang Penyayang yang mendekap hati para pecintanya, aku memulai setiap langkah. Inilah yang sering dilupakan manusia. Kita mengucapkannya di awal doa, di awal pekerjaan, tapi jarang sekali berhenti sejenak untuk merasakan getarannya. Padahal ketika dihayati, kalimat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada langkah kecil sekalipun yang terjadi di luar genggaman kasih Allah. Seorang sufi berkata, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang terjaga, ia akan melihat bagaimana semesta tunduk di bawah kasihnya. Maka bagian pertama dari rahasia ini adalah kesadaran bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan mantra kosong,
melainkan pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri, selalu ada Allah di setiap awal, di setiap napas. Jika sebelumnya kita melihat makna kata demi kata, kini mari kita melangkah lebih dalam. Para arif menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebagai samudra tanpa tepi. Artinya, setiap kali kita menyelaminya, selalu ada rahasia baru yang tersingkap, namun tak pernah habis. Salah satu rahasia terbesar terletak pada huruf awalnya, Ba. Imam Ali pernah berkata, seluruh Al-Quran terkandung dalam surat Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh Bismillahirrahmanirrahim terkandung dalam huruf Ba. Dan aku adalah titik di bawah Ba itu. Ucapan ini mengandung pesan mendalam, bahwa titik di bawah Ba adalah simbol hakikat tersembunyi, rahasia ilahi yang menopang seluruh semesta. Titik itu seperti pusat tak terlihat yang menjadi tumpuan seluruh lingkaran wujud. Ada pula yang menafsirkan huruf Ba sebagai simbol hubungan. Lengkungannya adalah pelukan rahmat Allah yang menaungi segala makhluk. Titiknya adalah manusia, kecil, fana, namun selalu berada di bawah naungan kasihnya. Kemudian kata ism. Dalam tafsir sufi, ism bukan sekadar nama, melainkan energi perantara. Nama Allah adalah cermin yang memantulkan cahayanya ke alam. Tanpa nama, manusia tak mampu menjangkau yang tak terbatas. Maka, menyebut nama Allah berarti membuka pintu antara dunia fana dan dunia gaib. Lalu lafaz agung Allah. Disinilah segala nama berhimpun. Jika Rahman adalah kasih universal, Rahim adalah kasih intim, maka Allah adalah sumber yang mencakup keduanya dan lebih dari segalanya. Menurut sebagian ahli, jika seluruh makhluk mengucapkan nama ini dengan hati yang tulus, maka seluruh duka akan larut, karena nama ini mengandung seluruh sifat kesempurnaan. Sementara itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim mengajarkan kita dua dimensi kasih. Ar-Rahman adalah kasih yang luas, yang bahkan diberikan kepada mereka yang menolaknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih yang lebih halus, yang terasa bagi mereka yang menapaki jalan kedekatan. Dengan kata lain, setiap manusia merasakan Rahman, tapi tidak semua merasakan Rahim. Untuk merasakan Rahim, dibutuhkan perjalanan hati menuju Allah. Disinilah letak rahasia. Bismillahirrahmanirrahim adalah jembatan dari keterpisahan menuju penyatuan. Dari kesadaran akan diri yang kecil, menuju kesadaran akan kasih yang tak berbatas. Dari manusia yang terbatas, menuju Allah yang tak terbatas. Namun sayangnya, banyak dari kita hanya menjadikannya ritual tanpa kesadaran. Kita lupa bahwa saat kalimat ini diucapkan, kita sebenarnya sedang berdiri di pintu istana raja, segala raja. Kita memanggilnya dengan namanya yang paling agung. Kita mengetuk pintu rahmatnya, tapi seringkali kita sendiri tidak sadar sedang berada di hadapan siapa. Maka, bagian kedua dari penyingkapan ini mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar bacaan, melainkan kesadaran kosmik. Ia adalah doa, kunci, dan sekaligus peta bagi jiwa yang ingin pulang ke hadirat Allah. Segala pengetahuan tidak akan bermakna jika hanya berhenti sebagai teori. Rahasia Bismillahirrahmanirrahim baru benar-benar hidup ketika ia menjadi napas, menjadi kesadaran, menjadi pijakan setiap langkah kita. Pertanyaannya, bagaimana cara menghidupkan kalimat agung ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Membuka setiap gerak dengan kesadaran. Kebanyakan dari kita terbiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, minum, atau memulai pekerjaan. Namun, seringkali hanya di bibir, tidak menyentuh hati. Cobalah berhenti sejenak. Tarik napas dalam, hadirkan diri Anda sepenuhnya, lalu ucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran. Rasakan bahwa Anda sedang memanggil nama Allah, Sang Sumber segala daya. Saat itulah, pekerjaan biasa berubah menjadi ibadah, gerakan kecil berubah menjadi doa. 2. Meditasi dengan Bismillah. Para sufi memiliki latihan batin sederhana. Duduk hening, pejamkan mata,
Lalu lafalkan Bismillahirrahmanirrahim perlahan sambil membayangkan cahaya turun dari langit, menyelimuti hati. Biarkan kalimat itu bergema di dalam diri, bukan hanya di mulut. Latihan ini bisa dilakukan 5 menit setiap hari. Hasilnya luar biasa. Jiwa menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih mudah tersambung dengan Allah. 3. Menjadikan perisai dari lupa dan negativitas. Banyak ulama meyakini siapapun yang membiasakan Bismillahirrahmanirrahim akan terjaga dari gangguan yang tampak maupun yang tak tampak. Bukan karena kalimat ini sekadar mantra pelindung, melainkan karena ia mengingatkan kita terus-menerus bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ketika hati senantiasa terikat pada nama Allah, maka energi negatif sulit menembus. 4. Melatih keikhlasan. Ada perbedaan besar antara berkata, "Aku melakukan ini," dan "Aku melakukan ini" dengan nama Allah. Kalimat ini meluruhkan ego, karena ia mengingatkan bahwa kita hanyalah perantara. Apapun yang berhasil, berhasil karena Allah mengizinkan. Apapun yang gagal, gagal karena Allah menghendaki. Dengan cara ini, Bismillahirrahmanirrahim, menumbuhkan keikhlasan. Kita berusaha, tapi hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepadanya. 5. Membawa kasih dalam interaksi. Ingat, di ujung kalimat ini ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya, siapapun yang benar-benar menghidupkan Bismillahirrahmanirrahim akan membawa sifat Rahman dan Rahim dalam hidupnya. Penuh kasih, penuh kelembutan, tidak mudah menghakimi, tidak cepat marah. Maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim sebelum berbicara dengan orang lain, sebelum memberi keputusan, bahkan sebelum menegur. Lihatlah bagaimana kata-kata Anda akan lebih menenangkan dan hati lawan bicara lebih mudah luluh. 6. Menghadapi ujian dengan tenang. Hidup tidak lepas dari ujian. Di saat kesulitan datang, jangan hanya panik atau mengeluh. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim perlahan. Jadikan ia jangkar yang menenangkan batin. Sadari bahwa setiap ujian pun hadir dengan nama Allah, dan jika ia hadir dengan namanya, maka di dalamnya pasti ada rahmat tersembunyi. Dengan 6 cara sederhana ini, Bismillahirrahmanirrahim tidak lagi sekadar kalimat pembuka, melainkan cahaya yang menuntun kehidupan kita sehari-hari. Ia bukan hanya sesuatu yang kita lafalkan, tapi sesuatu yang kita jalani. Saudaraku, kini kita telah menyingkap sebagian dari tabir yang menyelubungi kalimat agung Bismillahirrahmanirrahim. Dari sejarahnya yang panjang, makna filosofisnya yang dalam, hingga rahasia huruf-hurufnya yang penuh isyarat, kita belajar bahwa kalimat ini bukan sekadar bacaan di bibir. Ia adalah kunci kosmik, peta perjalanan jiwa, dan jalan pulang menuju Allah. Ketika kita mengucapkannya dengan kesadaran, kita sedang menyatukan diri dengan arus rahmat yang tak pernah berhenti mengalir. Kita sedang menegaskan bahwa segala sesuatu bermula bukan dari kita, melainkan darinya. Kita sedang melatih hati untuk tunduk, menerima, sekaligus merasakan kasih sayang yang meliputi jagat raya. Ingatlah, setiap kali Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Anda tidak sedang mengucapkan kalimat biasa. Anda sedang mengetuk pintu keabadian. Anda sedang mengundang Allah hadir dalam setiap langkah, setiap gerak, setiap napas Anda. Maka, biarlah kalimat ini menjadi cahaya yang menuntun kita di dunia dan menjadi bekal yang menerangi jalan pulang di akhirat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus melafalkannya sekadar rutinitas, ataukah mulai menghidupkannya sebagai kesadaran yang menjiwai setiap detik kehidupan kita? Renungkanlah dan biarkan Bismillahirrahmanirrahim benar-benar menjadi kunci yang membuka seluruh pintu rahmat dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.